Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Damayanti. Ini 1423012 dari LD3. Sini saya akan buat video seal, yaitu membuat saluran drainase menggunakan AutoCAD. Jadi untuk tahap pertamanya di sini kita uh, sesuaikan ukuran dari item yang akan kita gunakan. Dari item desain yang kita gunakan, kita tulis unit, kita klik untuk tipenya kita gunakan desimal, precisionnya kita gunakan 0,00. Selanjutnya ini kita gunakan cm. Oke, setelah itu tahap selanjutnya jangan lupa untuk checklist berapa bagian ada di sini, yaitu endpoint, midpoint, dan nearest. Selanjutnya kita akan mulai menggambar saluran drainasenya, yaitu caranya kita klik line, kita pastikan dulu, kita klik untuk restrict cursor of orthogonally, yaitu pastikan agar garis yang kita buat ini nanti tidak miring. Setelah itu kita klik dan kita buat garisnya, ukuran yang digunakan adalah 11,8. Kita ketik lalu kita tekan enter. Setelah garisnya selesai, kita tekan escape. Setelah itu kita lanjutkan dengan tinggi drainasenya. Kita klik line lagi, kita cari midpointnya. Setelah menemukan midpointnya, kita tarik ke bawah dengan ukuran 3,8. Selanjutnya kita enter. Setelah itu kita escape. Langkah selanjutnya kita akan buat lebar drainase bawahnya, yaitu dengan panjang 4,6, yaitu berarti 2,3 ke kanan dan 2,3 ke kiri. 2,3, setelah itu kita escape, baru kita buat untuk bagian kirinya. Nah, setelah selesai buat garis seperti ini, kita akan buat garis miring untuk menyambungkan bagian atas dan bagian bawahnya, yaitu kita klik restrict cursor to specific angle, terus kita hubungkan dari pojok ke pojoknya. Nah, setelah garisnya selesai, kita akan membuat garis tengah. Garis tengah yang akan kita buat nantinya itu akan digunakan untuk membantu kita, memudahkan kita untuk membuat gelombang yang ada di tengah. Nah, kita kembali ke orthogonally, kita buat line. Untuk garis pertama, kita buat 1 cm ke bawah. Dari garis 1 cm ini, kita tarik garis ke kanan dan ke kiri. Nah, untuk memastikan bahwa garis itu benar lurus, lebih baik kita kita menggarisnya keluar dari bagian agar lebih mudah. Terus kita buat di bagian kirinya juga, kita pakai mirror, kita select, habis itu klik mirror, habis itu klik no. Setelah itu kita tarik garis lagi ke bawah besar 0,5. Dan dari garis yang ke bawah ini kita tarik kanan dan ke kiri juga sejajar dengan garisnya. Setelah itu kita potong bagian yang sisa. Setelah itu kita select dan kita mirror lagi untuk bagian kirinya. Nah, setelah jadi desain seperti ini, kita akan membuat lubang di tengahnya, yaitu kita akan menggunakan spline CV. Kita klik dan kita matikan dulu orthogonally-nya, lalu kita mulai buat gelombangnya. Nah, pastikan gelombang yang kita buat benar-benar dari pojok. Nah, setelah selesai buat gelombangnya, kita klik kanan, enter, setelah itu baru kita escape. Nah, setelah gelombang ini jadi, kita hapus garis bantu yang ada di tengah. Nah, setelah itu kita akan membuat ketebalan betonnya. Caranya adalah kita select dulu semuanya, semua garisnya, lalu kita tulis join, kita klik, lalu garis-garis yang kita buat tadi akan menjadi satu. Setelah itu kita klik offset, kita klik 0, jadi jarak antara ketebalan luar dan ketebalan dalam adalah 0,2. Kita klik, kita tulis 0,2, lalu kita klik, akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita sambungkan garis ini. Kita sambungkan juga untuk garis yang sebelah kiri. Setelah itu kita hapus garis-garis di atas yang tidak digunakan. Nah, setelah itu akan jadi seperti ini. Tahap selanjutnya adalah kita akan mewarnai air yang ada di dalamnya, yaitu kita tekan simbol ini, lalu gradient. Nah, di sini kita akan milih GR Curved. Kita klik di bagian tengah dari airnya, lalu kita ganti warna yellow ini jadi warna biru. Terus agar terlihat seperti air, kita ganti transparansinya menjadi 45. Selanjutnya
Setelah warna airnya kita akan warnai atau mendesain peta yang ada di sampingnya, itu kita klik hatch. Setelah itu kita pilih yang ANSI 32, lalu kita klik bola di bagian tengahnya. Nah, untuk yang sebelah kanan ketika masih belum sama seperti yang lain, kita ganti bagian angle-nya jadi 45. Nah, setelah angle-nya diganti jadi 45, maka akan jadi seperti ini. Nah, tahap selanjutnya adalah kita buat dimensi dari desain yang telah kita buat. Nah, caranya adalah kita klik dimension, lalu kita tarik garis dari pojok ke pojok, lalu kita tarik ke atas seperti ini. Setelah itu kita klik kanan, kita ke properties. Dari properties ini kita akan mengganti line and arrow. Jadi untuk row satunya kita ganti architectural tick, untuk row 2-nya sama. Setelah itu untuk row size-nya kita ganti 0,1, x-line x-nya kita ganti 0,1, sementara x-line offset-nya kita ganti 0,5. Setelah itu warnanya kita ganti menjadi warna merah. Nah, setelah itu kita tambahin tulisan cm di keterangan angkanya. Selanjutnya setelah bagian atas selesai, kita buat dimensi untuk bagian bawahnya. Kita tekan dimension, lalu kita klik dari pojok ke pojok, lalu kita tarik ke bawah seperti ini. Untuk bawahnya kita tekan dimension, lalu kita klik pojok kanannya, lalu kita tarik seperti ini. Selanjutnya caranya sama, kita ke properties, kita ganti row-nya jadi architectural tick. Lalu untuk row size-nya kita ganti di 0,1, x-line x-nya kita ganti 0,1, dan x-line offset-nya kita ganti 0,5. Setelah itu untuk warnanya kita ganti jadi warna merah. Nah, jangan lupa untuk menambahkan cm ke dalam ukurannya. Setelah jadi desain seperti ini, kita akan buat keterangan di bagian bawahnya, yaitu kita klik circle, kita buat lingkaran di bawah gambarnya. Lalu setelah itu kita buat garis tengah di lingkaran ini, kita buat garis lurus. Setelah itu untuk keterangannya kita klik teks. Di sini kita akan tulis DD. Lalu untuk bawahnya kita akan tulis di sini 01 yang merupakan penomoran dari desain ini. Seperti ini. Terus jika belum rapi, kita bisa memindah tulisan ini. Selanjutnya kita teks, kita tulis lagi di sini yaitu section tampak depan, yaitu keterangan dari desain ini. Setelah itu bawahnya kita tulis skala yang digunakan pada desain ini, yaitu skala 1:50. Setelah itu kita tinggal rapikan aja untuk posisinya. Jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan ke tahap unsave, yaitu kita ke layout. Selanjutnya setelah kita ke layout, kita plotting, kita ke plot. Di sini kita akan ganti namanya menjadi DWG2 PDF. Setelah itu paper ISO-nya kita ganti ke ISO A4. Selanjutnya yang ini kita gunakan yang extend. Kita checklist center to plot, itu paper. Kita lihat previewnya. Setelah jadi seperti ini, kita save desainnya. Itu kita save. Nah, setelah pensavean kita berhasil, maka akan muncul gambar seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang, saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sika Damayanti. Ini adalah 114230112 dari tanggal 23. Di sini saya akan membuat desain dari drainase menggunakan SketchUp. Jadi pertama setelah dibuka aplikasi SketchUp adalah klik view, kita ke toolbars, kita checklist untuk getting start, large toolsheet, dan views.
Selanjutnya kita ke Windows, kita klik model info, kita ke units, dan kita ganti formatnya jadi desimal. Untuk length-nya meter, areanya meter persegi, dan volumenya meter kubik. Setelah itu kita akan mulai mendesain. Cara untuk desainnya adalah kita klik tools line, setelah itu kita garis. Nah, di SketchUp ini apabila garisnya berwarna merah, itu menunjukkan bahwa garisnya sudah lurus. Panjang dari bagian atasnya adalah 5,9. Kita ketik saja langsung 5,9 lalu di enter, maka akan jadi seperti ini. Terus untuk bagian bawahnya kita cari midpointnya, kita tarik ke bawah. Ketinggian dari drainasenya adalah 1,9. Selanjutnya kita buat untuk bagian bawahnya, panjangnya adalah 2,3, yang berarti 1,15 ke kanan dan 1,15 ke kiri. Setelah itu langsung kita hubungkan dengan garis di atasnya seperti ini. Nah, setelah garisnya selesai, kita hapus garis bantuan di tengah ini. Lalu selanjutnya kita akan buat ketebalannya, yaitu menggunakan offset. Kita klik di bagian tengah, lalu kita tarik keluar, kita ketik 0,2, lalu enter. Nah, setelah jadi seperti ini, kita hubungkan garis-garis ini agar menyambung. Setelah itu untuk sisanya akan kita hapus. Nah, setelah itu kita akan buat garis untuk airnya. Kita tarik dari midpoint bawah, kita tarik ke atas dengan ketinggian 1,3. Setelah itu kita tarik ke kanan dan ke kiri. Untuk bagian atas yang sisa, kita hapus. Maka akan jadi seperti ini. Bagian garis batu tengahnya juga kita hapus. Nah, tahap selanjutnya adalah kita akan membuat gambar ini menjadi 3 dimensi, yaitu kita akan ke tools push and pull. Kita akan tarik beton dan airnya dengan panjang 10 meter. Maka akan jadi seperti ini. Kita lihat dulu apakah ini kosong atau tidak. Kalau kosong atau bolong, kita sambungkan lagi menjadi seperti ini. Selanjutnya kita ke pull and push lagi, kita tarik dengan panjang 10 meter. Lalu kita kembali, kita sambungkan lagi untuk bagian atas bagian bawahnya jadi seperti ini. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan untuk garis bantunya kita hapus. Nah, setelah itu kita akan mulai mewarnai atau memberikan material di desain yang telah kita buat. Kita akan buat untuk desain waternya, kita akan ambil water light blue seperti ini. Selanjutnya kita akan berdesain pada betonnya, yaitu pada asphalt and concrete. Oh iya, untuk pemberian material tadi kita ke paint bucket dan kita memilih material yang akan kita tambahkan. Di sini saya ingin menambah material di betonnya, yaitu aku ke asphalt and concrete. Kita pilih material mana yang akan kita gunakan. Setelah itu kita klik seluruh bagian dari betonnya. Seperti ini. Kalau desainnya sudah menjadi seperti ini, sekarang kita akan buat dimensi dari desain ini, yaitu kita ke dimension. Kita tarik dari pojok untuk lebar drainase atasnya, lalu kita tarik ke atas jadi seperti ini. Selanjutnya untuk bagian bawahnya kita lakukan hal yang sama. Untuk lebar bagian bawah drainasenya kita tarik ke bawah seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan buat untuk dimensi ketinggian dari airnya sendiri, yaitu kita klik bagian ini dan sini menjadi seperti ini. Nah, ini adalah menunjukkan ketinggian dari airnya. Selanjutnya kita akan beri nama saluran apa ini. Kita klik text dan kita tarik garis seperti ini. Kita tulis ini merupakan saluran terbuka, maka kita tulis saluran terbuka. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Atau selanjutnya adalah
Setelah desain jadi seperti ini, kita akan melakukan penyimpanan atau kita akan save. Kita ke file, kita ke save as. Selanjutnya kita pilih dimana kita akan menyimpan file ini, lalu kita tulis nama file ini. Lalu kita save. Nah, setelah kita save di sini, kita akan bisa melihat tampak depan, tampak atas, tampak samping dari drainase yang telah kita buat. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.